Selamat datang di channel YouTube saya. Hari ini saya akan memperlihatkan contoh pengerjaan soal untuk one way ANOVA atau ANOVA satu jalur. Nah, contoh soalnya bisa dibaca di slide yang sebelumnya. Judulnya di sini adalah slide-nya Analysis of Variance One Way ANOVA. Misalkan di sini ada penelitian dilakukan untuk menguji dugaan bahwa tidak terdapat perbedaan penghasilan rata-rata setiap hari antara pedagang bakso, sate, dan ronde. Hasil observasinya menggunakan sampel masing-masing sebanyak 3 pedagang. Diperoleh informasi jumlah sampel pedagang bakso, pedagang sate, dan pedagang ronde untuk penghasilan masing-masing. Pertanyaannya, mengapa kasus ini dianalisis menggunakan one way ANOVA? Nah, kenapa kasus ini digunakannya adalah one way ANOVA? Kita bisa lihat di sini bahwa diasumsikan bahwa di antara ketiga pedagang ini perbedaannya hanyalah bersumber dari penghasilan, yaitu jenis dagangan mereka. Tidak ada sumber perbedaan lain. Nah, jika perbedaannya hanya terdiri atas satu, maka di sini menggunakan one way ANOVA. Tapi kalau lebih dari satu, kita bisa menggunakan two way ANOVA atau multivariate ANOVA. Kemudian pertanyaan kedua, apakah sampel mendukung dugaan tidak terdapat perbedaan upah rata-rata ketiga pedagang tersebut dengan tingkat signifikansi 5%. Nah, tahap pengerjaannya pertama adalah membuat rumusan hipotesis. Hipotesis ini tergantung dari apa yang ingin diketahui dari soal. Dari soal di sini tidak terdapat perbedaan upah rata-rata. Nah, karena H0 itu selalu menyatakan semua kondisi sama, maka kita nyatakan bunyinya adalah tidak terdapat perbedaan upah rata-rata ketiga pedagang. HA kebalikannya, terdapat perbedaan upah ketiga pedagang. Nah, oke. Itu tahap pertama. Tahap kedua adalah nilai kritis. Rumusnya adalah DF sama dengan K-1 N-K. Oke, saya tunjukkan terlebih dahulu tabel untuk nilai kritis F. Nah, kalau one way ANOVA atau ANOVA, kita kenal dengan nama lainnya adalah uji F. Karena yang dilihat juga adalah tabel distribusi F. Jadi, critical values of F atau nilai kritis dari F untuk uji satu sisi atau one tail test. Nah, di sini ada V1. V1 itu sebagai kolom. V1 itu adalah numerator. Number of degrees of freedom of the numerator atau pembilang bahasa Indonesianya. Kemudian V2 sebagai baris. V2 itu artinya adalah number of degrees of freedom of denominator atau jumlah taraf ambang batas nyatanya untuk penyebut. Nah, jadi istilahnya di sini kolom pembilang, baris penyebut. Tuh, versi pertama. Versi kedua ada tabel seperti ini. Jadi, tabel seperti ini denominatornya posisinya sebelah kiri, numeratornya menjadi kolom. Nah, pada dasarnya sih sama dengan V1, V2. Cuman untuk tabel ini kita bisa lihat signifikansinya ada yang 0,1 atau lebih tepatnya di sini 10%, 0,05 atau lebih tepatnya adalah 5% dan seterusnya. Oke, kita pakai yang mana? Dua-duanya bisa digunakan. Saya balik lagi ke tahap pertama. DF sama dengan K-1. DF sama dengan buka kurung K. K itu banyaknya kategori. Yang menjadi kategori di sini adalah pedagang bakso, sate, dan ronde. Berarti ada 3 kategori pedagang. Dikurangi 1, tutup kurung, buka kurung lagi, N. Nah, N itu adalah banyaknya sampel. Untuk banyaknya sampel di sini kita bisa ketahui dari soalnya. Jumlah sampelnya kalian mungkin melihatnya ada 3 saja. 3 ini kita kalikan dengan kategorinya, karena kategorinya kan ada pedagang bakso, sate, dan ronde. Artinya pedagang bakso jumlah sampelnya ada 3, sate 3, ronde juga 3. Nah, atau saya buatnya adalah jumlah sampelnya berarti ada 9. Dikurang banyaknya kategorinya adalah 3. Maka di sini DF-nya sama dengan 2 dan 2 ini sebagai numerator atau pembilang atau V1.
6 ini sebagai denominator penyebut. Nah, untuk mengetahui nilai signifikansinya berapa, dari soal kan alfanya 5%. Berarti berapakah F kritisnya atau nilai kritis F-nya? F crit sama dengan kita tulis F dengan alfa 0,05. Oke, titik koma, DF-nya berarti 2 dan 6. Maka nilai kritisnya adalah, ingat, 2 denominator. Kita lihat di sini. Oke. V1-nya adalah numerator, berarti 2 numerator ya. 6-nya denominator. Nah, 2 pembilang V1. Sini. 2 pembilang V1, berarti di sini adalah kolom kedua. Nah, V1-nya 6-nya penyebut. Maka baris ke-6. Nilainya adalah 5,143. Ini khusus tabel 0,05 atau tingkat signifikansi 5%. Kita bandingkan dengan tabel ini. Oke, numerator dan denominator. Numeratornya tadi adalah 2. Numeratornya tadi adalah 2. Denominatornya adalah 6. Berarti di sini kolom 2 dan 6. Nah, pilihannya di sini semuanya. Nilai yang diambil yang mana? Lihat alfanya. Di sini tingkat signifikansi atau alfanya kan 0,05. Berarti nilainya F crit-nya adalah 5,14. Hasilnya pasti sama dengan tabel ini. Beda digitnya aja. Kalau tabel ini 5,143, maka di tabel ini adalah 5,14. Nah, kenapa saya lebih sering menggunakan tabel yang ini? Karena nilai pilihan untuk kriterianya juga lebih banyak, sampai ke 20. V1-nya ya, dan V2-nya lebih banyak. Kalau ini kan terbatas nih, sampai 6 aja. Nah, oke. Berarti nilai kritisnya di sini untuk F crit-nya adalah 5,143 atau 5,142 juga boleh. Lihat dari tabel ini. Nah, 14 atau 5,143. Oke, itu untuk nilai kritis. Nah, yang ketiga adalah nilai hitung. Oke, nilai hitung tahapnya memang panjang dan rumusnya juga panjang tentunya ya. Kita tulis kembali soalnya seperti ini. Kita buat tambahan di bawahnya adalah jumlah baris. Sigma N atau total N. Nah, untuk pedagang bakso jumlah sampelnya ada 3. Pedagang sate 3, pedagang ronde 3. Jumlah keseluruhan sampel adalah 9. Nah, ini jumlah sampel khusus di pengujian one way ANOVA ini tidak harus sama. Misalnya saya ngambil pedagang bakso 2, pedagang sate 4, pedagang ronde 1. Tetap bisa kita mengerjakannya. Oke, yang kedua barisnya adalah total dari nilai T. Nah, total nilai. T1 itu adalah hasil penjumlahan dari 7, 8, 6. T2 penjumlahan dari 987. T3 penjumlahan dari 966. Artinya di sini total hitung masing-masing kolomnya. Oke. Untuk keseluruhan total nilainya adalah 66. Nah, ini adalah jumlah N, ini adalah jumlah T. Oke, tahap pengerjaan untuk nilai hitung atau F hitung yang pertama adalah menghitung SSB, sum square between, atau nilai di antara. Rumusnya seperti ini. Sigma dari TI dikuadratkan. TI itu yang mana? Ini T1, T2, dan T3. NI yang mana? Ini N1, N2, dan N3. Nah, oke, ini alasan tadi kenapa tidak harus sama. Jadi bisa saja kalau misalnya tadi sampelnya 4, berarti di sini 21 kuadrat dibagi 4. Misalnya ya. Nah, untuk contoh kasus ini kan kebetulan sama. 21 kuadrat bagi 3, 24 kuadrat bagi 3, 21 kuadrat bagi 3.
Itu untuk TI dikuadratkan. Dikurang dengan T kuadrat. T ini adalah nilai yang ada di sini. Total nilai hitungnya. 66 dikuadratkan dibagi dengan N. Banyaknya sampel. Nah, oke. Menghitungnya bagaimana? Dikuadratkan terlebih dahulu. 21 dikuadratkan, hasilnya baru dibagi 3. Nah, kemudian dijumlahkan, hasilnya diperoleh 486. Ini juga 66 dikuadratkan baru dibagi 9, hasilnya adalah 484. Maka SSB nilainya 2. Oke. Setelah menghitung SSB, berikutnya adalah SSW, sum square within. Nah, rumusnya sigma dari XI dikuadratkan. XI itu yang mana? X itu adalah nilai di masing-masing sel. Ini XI, 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 sampai di sini itu adalah nilai dari XI. Nah, makanya penghitungannya adalah 7 kuadrat ditambah 8 kuadrat, 6 kuadrat, sampai seterusnya. Nilai masing-masingnya dikuadratkan, dikurang dengan TI kuadrat dibagi dengan NI. Nah, rumusnya ini kan sama dengan yang ada di sini nih. Sigma dari TI kuadrat dibagi dengan NI. Untuk mempermudah biasanya adalah hasilnya berapa? Nih 486, tinggal ditulis saja kembali. Oke. Untuk sum square within nilainya adalah 10. Nah, berikutnya adalah menghitung mean square between, nilai di antara mean square-nya. Rumusnya adalah SSB dibagi K minus 1. SSB dari tahap yang sebelumnya nilainya adalah 2. Dibagi K, kategori. Kan kategorinya ada 3 pedagang tuh, berarti 3 dikurang 1. Nah, 2 bagi 2 nilainya adalah 1. Kemudian menghitung MSW, yaitu SSW dibagi N minus K. Nah, SSW dari tahap ini sebelumnya nilainya adalah 10 dibagi N. N banyaknya sampel. Banyaknya sampel 3 pedagang bakso, 3 pedagang sate, 3 pedagang ronde. Berarti ada 9 sampelnya. Dibagi kategori. Kategorinya yaitu pedagang bakso, sate, dan ronde. Berarti 3 kategorinya. Nah, 10 dibagi 6. Ini kalian boleh rubah langsung dalam bentuk desimal juga tidak masalah. Oke. Maka dihitung dapat nilai F hitungnya. Panjang ya prosesnya. Ya, memang begitulah kalau mengerjakan secara manual. F hitungnya adalah MSB dibagi MSW. 1 dibagi 10,6, maka hasilnya adalah 0,6. Itu tahap ketiga. Oke, berikutnya adalah tahap keempat, keputusan. Maka keputusan di sini membandingkan nilai hitung terhadap nilai kritis. F hitnya adalah 0,6. F crit yang mana? Lihat di tahap kedua. Nilai kritis F di sini adalah 5,143. 5,143. Oke. Asumsinya sama ya, bandingkan nilai hitung terhadap nilai kritis. Nah, di sini nilai hitungnya 0,6. Nilai kritisnya 5,1. Jelas F hitnya lebih kecil. Nah, F hit lebih kecil daripada F crit. Maka H0 terima, HA tolak. Oke. H0 yang diterima. Kesimpulan. Karena H0 yang diterima, maka kesimpulannya yang kita ambil adalah bunyi pernyataan hipotesis H0, yaitu tidak terdapat perbedaan upah rata-rata ketiga pedagang. Nah, oke. Ini kalau mengerjakan secara manual, tahapnya, prosesnya memang panjang. Oke. Itu. Nah, sekarang saya mau menunjukkan jika kita mengerjakannya menggunakan Excel. Betapa mudahnya jika menggunakan Excel. Ketika ingin mengerjakan secara Excel, cek terlebih dahulu, nih menu di atas nih, data. Kalau di sebelah kanan belum ada, misalnya data analisis,
maka kita aktifkan yang namanya analisis toolpath terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Oke, kita pilih ke File, Option, akan muncul seperti ini ya. Nah, Add-ins, pilih menu Add-ins. Nah, pilih di sini Analisis Toolpath. Kalau sudah, pencet Go. Centang dua ini, Toolpath dan Toolpath VBA. Kemudian OK. Jika muncul pertanyaan, maka kalian jawab saja yes. Nah, prosesnya tidak lama, 1-2 menit tergantung dari spek komputer Anda ya. Kalau sudah muncul sebelah kanan data analisis, berarti kita sudah bisa menggunakannya. Pencet data analisis, pilihnya adalah yang pertama nih, baris pertama sekali, ANOVA Single Factor. Oke. Nah, input range, kita masukkan data yang ingin kita input. Cukup kuantitatifnya ya, angkanya saja. Jangan yang kalimatnya, karena nggak bisa proses nanti. Alpanya tetap, nggak usah dirubah, standar 0,05. Output range, nah output range ini artinya adalah data yang sudah diproses oleh Excel, mau taruh di mana? Oke, jadi saya lupa nih bilang, input range itu di blok adalah data yang ingin diproses. Output range, terserah Anda mau blok sel manapun, cukup satu sel saja. Nah, itu kan untuk hasil. Misalnya saya mau taruhnya di sini nih. Oke, jadi bebas ya, tidak harus mengikuti saya. Kemudian langsung oke. Nah, keluar semua hasilnya. ANOVA Single Factor. Oke, saya geser terlebih dahulu menghalangi. Nah, sudah keluar hasilnya, mana yang kita pakai, yang kita baca. Nah, saya jelaskan ini dulu. Groups, ini columns. Oke, kolom 1 itu apa? Lihat yang kita blok tadi, yang kita input. Kolom 1 berarti pedagang bakso, kolom 2 pedagang sate, kolom 3 pedagang ronde. Nah, count ini artinya adalah banyaknya data sampel. Jumlah data sampel. Jadi pedagang bakso, sate, dan ronde. Pedagang bakso 3, pedagang sate 3, pedagang ronde juga 3. Summary, atau nilai hitung T-nya tadi. Sama dengan yang ada di sini nih, kalau mengerjakan secara manual. T1, T2, dan T3. Total hitung kolom T1, T2, dan T3. Average, nilai rata-rata. Variance adalah variance data. Nah, mana yang kita ambil? Nih, kita ambil ANOVA, source of variation between groups. Baris between group, kolom SS. Nah, ini kalau disingkat nih namanya adalah SSB. Secara manual, tadi nilai SSB-nya adalah 2. Oke, Excel juga dapatnya 2. SSW secara manual nilainya adalah 10. Excel juga dapatnya adalah 10. SS, kolom SS, baris W, within groups. DF, nah inilah yang tadi kita cari. Kalau berdasarkan nilai kritis, numerator, denominator tadi jangan lupa. K-1, N-K. Numerator, pembilang. Denominator, penyebut. Pembilang K-1, penyebut N-K. Pasangannya sama, yaitu 2 dan 6. Oke. Numerator 2, denominatornya 6. Ini totalnya. Berikutnya MSB. MSB 0,99 ya, digenapin jadi 1. Secara manual dapatnya MSB berapa tadi ya? Sama, 1. Oke. Kemudian MSW, mean square within groups 1,67. Tadi kan dapatnya 10,6. Kalau didesimalkan juga 1,67. F hitung 0,6. Nah, kalau Excel nih, F hitung. Oke. Enaknya lagi di Excel udah langsung ada nih nilai kritis F, yaitu 5,143. Sama kan dengan pengerjaan secara manual? Oke. Untuk Excel ada p-value. Nah,
Kalau kita menggunakan sistem nih, kita bandingkan nilai p-value terhadap alpha. Syaratnya apa? Yang suka kebalik biasanya. P-value, oke saya typo nih, p-value kurang dari alpha 0,05, maka H0 tolak, HA terima. Oke, kemudian kalau p-value lebih dari alpha 0,05, maka H0 terima, HA tolak. Ini asumsi yang berlaku secara umum ya. Perhatikan lagi kalau baca slide-nya betul-betul. P-value kurang dari alpha 0,05, H0 tolak, HA terima. P-value lebih dari alpha 0,05, H0 terima, HA tolak. Lihat di sini P-value-nya 0,5. 0,5 jelas lebih kecil daripada 0,05. Maka yang ditolak adalah H0, yang diterima adalah HA. Kalau tadi yang tahap sebelumnya, tahap keempat, apakah sama? Yang diterima adalah H0, yang ditolak adalah HA. Berarti hipotesis 0 ya yang diterima. Nah, kita lihat di sini hipotesis 0 yang diterima. Oke, maaf ya saya melakukan kesalahan sepertinya nih. 0,5 lebih besar ya daripada 0,05. Oke, 0,57 berarti kan 57% nih. Kalau 0,05 kan berarti 5% ya. Jelas 57% lebih besar daripada 5%. Maka di sini yang diterima adalah H0, yang ditolak adalah HA. Oke, berarti sama ya. Nah, H0 diterima, HA tolak. Itu sih cara cross check untuk mengetahui kita salah atau benar. Keputusannya nih harus sama-sama menerima bunyi hipotesis yang sama juga. Misalnya tadi, kalau keputusannya di sini yang diterima adalah H0, sedangkan secara Excel yang diterima justru adalah HA, berarti kita melakukan kesalahan. Kesalahannya siapa? Cek kembali. Bisa jadi secara manual kita salah hitung, atau pada saat mengerjakan menggunakan Excel kita salah input data. Itu. Oke ya. Kesimpulannya sama, yaitu yang diterima adalah hipotesis 0, maka tidak terdapat perbedaan upah rata-rata ketiga pedagang. Oke, sekian penjelasannya. Jika ada pertanyaan, kalian boleh menanyakannya di kolom komen dari share link yang saya bagikan di YouTube. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.